berjumpa lagi di dalam acara ibadah sekolah minggu kita. Kita bersyukur kita semua Tuhan memelihara sekian hari sampai hari ini. Tuhan pun juga memelihara kita dengan sehat, dengan kuat, dan tentunya kita mau beribadah ya, Mas Stefanus. Oke, yuk kita siapkan adik-adik yang masih makan atau minum, tinggalkan semua. Kita duduk yang manis, kita beribadah kepada Tuhan, kita bersuka cita memuji Tuhan karena hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam. Oke, kita pujikan sampai tepuk tangan ya. Kembali berdoa dulu sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Yuk, tutup mata, lipat tangan, dan kita ambil waktu untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di masa-masa sulit Tuhan memelihara kami. Sampai pada hari ini pun kami boleh beribadah, bahkan tetap percaya dan mengikut Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu yang menopang kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersuka cita oleh karena pemeliharaan Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi kami, apapun yang menjadi keadaan kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami sukacita. Dan biarlah hari ini pun Tuhan boleh disukakan, Tuhan boleh disenangkan atas ibadah kami. Terima kasih, mari Tuhan kiranya Engkau berkati supaya kami semua boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Loso pengen tanya, apa sih kesukaan adik-adik sekalian yang paling menyenangkan? Kira-kira Loso Stefanus juga punya enggak? Yang memiliki sukacita yang boleh dikenang. Kira-kira apa Loso Stefanus? Sukacita ya? Mungkin apa? Dapat hadiah? Iya, betul. Oh, dapat hadiah ya? Yang besar. Oh, ya. apa lagi kira-kira? Dapat bersama-sama keluarga ya? Ya, itu sukacita yang besar ya kan? Apalagi dapat sepeda, naik kelas, juara. Banyak ya sukacita kita. Tetapi apakah sukacita yang sejati? Apa adik-adik coba? Ketika kita boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus. Itu sukacita yang paling besar.
tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Oke, tentunya adik-adik mau kan meresponi sukacita itu sambil kita pujikan ya. Oh sukacita. Secara langsung, nah nanti diberikan persembahannya di sana. Kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi ya, kita pujikan. Oh, sukacita. Sambil memberikan persembahan. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas pimpinan dan pemeliharaan dalam hidup kami. Dan hari ini ya Tuhan kami mengucap syukur tatkala Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau. Mungkin ya Tuhan persembahan kami tidaklah seberapa, tetapi kami percaya Engkau sendiri yang akan memberkati persembahan kami. Engkau juga ya Tuhan yang akan memberkati pekerjaan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu, dan biarlah setiap kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba waktunya kita bersama-sama akan mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, sikap kita dalam mendengar suara Tuhan berbicara bagi kita semua ya. Dosa Stefanus juga akan mengiringi kita akan menyanyikan sebuah pujian. Kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita, kekuatan Dia yang menopang seluruh hidup kita. Mari kita pujikan bersama-sama. Dari mana datang pertolonganmu?
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong siapkan dan jadikan hati kami lembut, supaya kami bisa benar-benar menerima firman Tuhan. Tuhan, tolong berikan kami hikmat dan pengertian, agar kami memahami kebenaran firman Tuhan. Dan berikan kami kemauan dan kemampuan untuk bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Adik-adik, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya masalah ya. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan. Dan kadangkala kita kesal, kita nggak suka kalau masalah itu datang kepada kita. Kita juga mungkin seringkali tidak senang kalau misalnya ada teman-teman kita yang ketawain kita. Karena mungkin kita disuruh melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya disuruh menyontek, padahal Tuhan bilang tidak boleh mencontek. Atau kita disuruh kasih contekan, tapi kita tidak mau, terus teman-temannya marah. Waduh, pasti kita nggak suka sekali. Betul nggak? Belum lagi kalau misalnya ya, kita lagi mau ujian nih, kita sudah belajar rajin, kita sudah belajar sungguh-sungguh, ternyata hasil ujiannya nggak sesuai, nggak bagus. Pasti kita kesel, sedih, marah, dan nggak senang, merasa tertekan. Betul nggak? Nah adik-adik, ternyata Paulus dan jemaat di Korintus, orang-orang percaya yang ada di Korintus itu juga mengalami pergumulan. Mereka juga mengalami masalah dan mengalami kesulitan. Memang masalah, pergumulan, dan kesulitan mereka berbeda dengan kita. Tapi satu hal yang sama, yaitu Tuhan mau supaya kita belajar melalui setiap pergumulan, melalui setiap masalah itu, bahwa anugerah Tuhan cukup buat kita semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Apa sih yang membedakan surat Paulus yang pertama dan surat Paulus yang kedua? Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Meskipun disebut surat Korintus yang kedua atau 2 Korintus di dalam Alkitab kita, ada banyak petunjuk dalam surat ini yang mengatakan bahwa ini bukanlah surat yang kedua yang pernah ditulis Paulus kepada jemaat Korintus kuno. Paulus memulai komunitas Yesus ini beberapa waktu yang lalu di salah satu perjalanan misinya. Kisahnya dapat kita baca di kitab Kisah Para Rasul pasal 18. Dan setelah melanjutkan perjalanannya, dia mendapat laporan bahwa jemaat di sana sedang menghadapi banyak permasalahan. Sehingga dia menulis surat yang kita sebut 1 Korintus untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dan tampaknya banyak anggota jemaat yang menolak pengajaran Paulus dalam surat itu dan memberontak melawan otoritasnya. Dan juga dalam surat ini kita pelajari bahwa Paulus menindaklanjuti hal ini secara pribadi, yang dia sebut sebagai kunjungan yang menyakitkan. Dan setelah itu dia mengirim sebuah surat yang dia katakan ditulis dengan kepedihan dan air mata. Setelah semua tindakan ini, kebanyakan tapi tidak semua, jemaat Korintus menyadari kesombongan mereka dan mereka meminta maaf kepada Paulus. Mereka ingin berdamai. Jadi Paulus menulis surat ini untuk meyakinkan mereka akan kasih dan komitmennya. Nah adik-adik, jadi Paulus menulis surat 2 Korintusnya ini itu ketika dia sedang dalam perjalanan misinya yang ketiga. Paulus menulis suratnya di Makedonia, dan itu kurang lebih sekitar 1 tahun sejak dia menulis suratnya yang pertama. Di dalam suratnya ini Paulus mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan, oleh karena dia tahu, dia mendengar dari Titus bahwa jemaat di Korintus bertobat dari dosa-dosa mereka dan sudah mengalami kesatuan di dalam kasih. Paulus juga mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena penghiburan yang Tuhan berikan kepada jemaat di Korintus atas segala kesukaran, kelemahan yang mereka alami. Dan Paulus mengatakan bahwa penghiburan dari Tuhan itu juga diberikan oleh Tuhan kepadanya.
kepada jemaat di Korintus bahwa dia juga mengalami masalah, dia mengalami penderitaan, dia mengalami pergumulan ketika dia melayani Tuhan, ketika dia memberitakan Injil tentang Yesus. Ternyata seringkali dia disalahpahami, seringkali dia diejek, seringkali dia harus mengalami penderitaan, bahkan kadangkala dia sampai di penjara, bahkan sampai ada ancaman untuk dia dibunuh oleh orang banyak. Jadi Paulus mengatakan, saya juga mengalami penderitaan, namun lewat penderitaan, lewat kelemahan yang saya alami, saya tahu Tuhan punya tujuan, saya tahu Tuhan yang berdaulat itu punya maksud, dan maksud Tuhan itu adalah maksud yang baik. Tuhan punya tujuan yang baik melalui setiap penderitaan, melalui setiap pergumulan, melalui setiap kelemahan yang dialami oleh Paulus. Adik-adik, Paulus juga menuliskan surat 2 Korintus ini untuk mendukung jemaat di Korintus, untuk mendukung orang-orang percaya di Korintus, untuk mau memberi dengan penuh murah hati. Paulus melanjutkan dengan menjelaskan topik kemurahan hati yang terlupakan. Jadi orang Kristen Yahudi yang ada di Yerusalem, mereka jatuh miskin oleh karena bencana kelaparan. Dan Paulus menggalang dana di antara gereja-gereja baru yang dimulainya, yang pengikutnya kebanyakan orang non-Yahudi. Mereka semua ingin mengirimkan dana bantuan sebagai simbol kesatuan mereka di dalam Yesus Sang Mesias. Dan begitu banyak gereja yang senang untuk memberi, tetapi jemaat Korintus di tengah-tengah semua konflik dengan Paulus ini belum pernah mengumpulkan pemberian. Bagi Paulus, ini bukan hanya tentang uang. Ini menjadi pertanda lainnya bahwa jemaat Korintus belum diubahkan oleh Injil tentang Yesus. Yakni inti pemberitaannya adalah kisah tentang kemurahan hati. Paulus berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia menceritakan kisah Injil melalui metafora keuangan. Yesus menyerahkan kemuliaannya atau kekayaannya dan merendahkan dirinya sendiri untuk mati seperti budak yang malang. Sehingga orang lain yang miskin karena dosa dan kematian dapat dimuliakan dan menjadi kaya melalui kekayaan kemurahan Allah. Menjadi seorang Kristen adalah mengizinkan kisah ini meresap jauh ke dalam pikiran dan hati kita. Mengizinkannya mengubah kita menjadi seseorang yang lebih murah hati, lebih bersedia untuk berbagi hidup dan sumber daya untuk menolong orang lain. Jadi adik-adik, Paulus mendorong jemaat di Korintus untuk memberi. Ayo beri dengan sukacita. Ayo beri dengan sukarela. Berilah apa yang ada padamu. Jangan dengan paksaan, tapi dengan sukacita. Adik-adik, pada waktu itu jemaat di Yerusalem, orang-orang percaya yang ada di Yerusalem sedang menderita. Mereka sedang susah. Mereka membutuhkan bantuan. Dan orang-orang percaya yang ada di Korintus, mereka mengumpulkan uang. Mereka kumpulin uang dan mereka mau berbagi. Dan Paulus mengatakan, ayo berilah. Ayo kalian berilah. Dan ketika kalian memberi, kalian bisa menjadi teladan bagi jemaat yang lain. Adik-adik, ini satu hal yang bisa kita pelajari. Kita belajar untuk bisa memberi dengan penuh sukacita. Kita belajar untuk bisa memberi dengan sukarela. Beri apa yang ada pada kita buat orang yang membutuhkan. Itu sebabnya kita harus membuka mata kita, membuka telinga kita, supaya kita paham bahwa ada orang yang membutuhkan. Itu sebabnya kita harus melatih diri kita mulai dari sekarang berbagi dengan orang lain. Kalian mau untuk berbagi dengan orang lain? Mari bersama-sama kita belajar memberi dengan sukacita. Tadi Rasul sudah menyampaikan bahwa Paulus mengalami penderitaan, pergumulan, mengalami kesulitan, masalah di dalam pelayanannya. Tapi ternyata Paulus tidak menyerah. Paulus tidak patah semangat ketika dia mengalami semua itu. Kenapa? Karena Paulus yakin bahwa Tuhan yang telah memberikan dia kepercayaan untuk melayani Tuhan. Paulus juga tahu bahwa sekalipun dia mengalami pergumulan, kesulitan, penderitaan, kelemahan, Tuhan akan memberikan dia kekuatan dan Tuhan akan memberikan dia penghiburan. Yuk sama-sama kita membaca di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri.
Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi adik-adik, Paulus juga mengalami kelemahan, suatu duri di dalam dagingnya. Dia berdoa sampai 3 kali, minta Tuhan tolong cabut duri ini, Tuhan tolong. Tapi Allah ternyata tidak mengambil duri di dalam dagingnya Paulus. Allah membiarkan. Namun Allah memberikan Paulus kekuatan untuk bisa mengatasi kelemahan itu. Adik-adik, Paulus menyampaikan kelemahannya kepada jemaat di Korintus supaya jemaat di Korintus tahu bahwa Allah lah yang memberikan penghiburan, Allah lah yang memberikan kekuatan kepada Paulus ketika Paulus mengalami kelemahan dan kesukaran. Dan Allah yang sama yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka yang sedang mengalami kesukaran, yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami kelemahan. Adik-adik, kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami kelemahan, ingat, jangan pernah putus asa. Tapi kita bisa datang kepada Tuhan, karena Tuhan bisa memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Karena Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan buat kita, sehingga kita bisa dengan sabar, dengan penuh pengharapan menerima segala persoalan itu sambil terus berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita karena Dia mengasihi kita. Dan ingat apa yang dikatakan Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam surat 2 Korintus ini, Paulus juga membela pelayanannya. Ketika ada guru-guru palsu yang mengatakan bahwa Paulus tidak layak, Paulus tidak cocok, Paulus tidak pantas, Paulus tidak memenuhi kriteria sebagai seorang rasul, maka Paulus membela dirinya. Dia mengatakan pelayanannya ini itu semua adalah karena dari Tuhan. Dia dipanggil sendiri oleh Tuhan untuk menjadi seorang rasul. Yesus menampakkan diri kepadanya di jalan menuju Damsyik dan membuat dia melayani Tuhan. Di bagian akhir surat, Paulus berfokus pada sumber utama konfliknya dengan jemaat Korintus. Kelompok pemimpin hebat itu yang dengan sarkastik dia sebut para rasul super. Jadi mereka datang ke Korintus mempromosikan diri mereka sendiri dan berbicara buruk tentang Paulus sebagai pemimpin malang yang tidak berhasil. Dan dengan resiko terdengar seperti promosi diri, Paulus berkata, apakah orang-orang ini benar-benar ingin membandingkan mandat? Dia sepenuhnya siap menghadapi mereka. Apakah mereka ahli Alkitab Yahudi? Ya, Paulus pun demikian. Asal kamu tahu, dia adalah orang Farisi. Dia telah menghafal seluruh isi Alkitab. Mereka ingin menyombongkan diri tentang pengetahuan superior mereka mengenai Yesus. Paulus benar-benar telah melihat dan bergaul dengan Yesus yang telah bangkit. Dia benar-benar mendapat penglihatan tentang ruang tahta surgawi Yesus. Namun yang terpenting, Paulus telah memberikan seluruh hidupnya bagi misi Yesus. Dia mengorbankan kenyamanan dan stabilitasnya dan tidak pernah meminta uang dari jemaat Korintus. Tidak seperti para rasul super yang minta bayaran mahal. Paulus bekerja untuk penghidupannya sendiri. Tetapi Paulus berkata, dia menolak untuk membanggakan pencapaian-pencapaian ini karena semua ini bukanlah hal yang sangat penting sebagai orang Kristen. Sebaliknya, dia akan membanggakan betapa cacatnya dan lemahnya dia. Karena di dalam kelemahan inilah dia menemukan kasih dan belas kasihan Yesus. Atau seperti yang pernah dikatakan Yesus kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Adik-adik, beberapa hal yang bisa kita pelajari dari surat 2 Korintus. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa putus asa, ketika kita sedang berada di dalam pergumulan yang berat, ingat,
ada Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa menghampiri Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan penghiburannya. Tuhan akan memberikan penghiburannya melalui apa? Melalui janji firman Tuhan. Tuhan berjanji di dalam firman Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji di dalam Alkitab bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan itu cukup buat kita. Kita bisa belajar juga untuk memberi dengan penuh sukacita, memberi bagi orang yang membutuhkan, karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan kita juga bisa belajar bahwa di dalam setiap kelemahan yang kita alami, ingat, kasih anugerah Tuhan cukup buat kita. Jadi adik-adik, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dia adalah Allah yang mengasihi kita, Dia adalah Allah yang baik buat kita, dan Dia adalah Allah yang berdaulat. Segala sesuatu yang kita alami, baik itu penderitaan, baik itu kesulitan, baik itu kelemahan, baik itu pergumulan, apapun itu, ingat, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan punya tujuan yang baik buat setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengatakan, biarlah Tuhan, kasih-Mu cukup untukku, anugerah-Mu cukup untukku, dan di dalam kelemahan kuasa-Mu dinyatakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, biarlah firman ini menguatkan kami ketika kami berada di dalam permasalahan, ketika kami berada di dalam kelemahan kami. Kami yakin bahwa Tuhan yang mengasihi kami akan memberikan kami penghiburan dan kekuatan. Tuhan, tolonglah kami agar kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang punya hati untuk memberi bagi orang lain, memberi dengan penuh sukacita, karena Tuhan sudah terlebih dahulu membeli buat kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, dan kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita sama-sama membaca ayat hafalan kita di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 13 ayatnya yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Every step I take